Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, dikenal sebagai salah satu Menteri Keuangan paling handal di Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah memainkan peran kunci dalam mengelola perekonomian Indonesia, termasuk menangani isu hutang negara yang terus meningkat. Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, banyak yang bertanya-tanya tentang masa depan Sri Mulyani dalam kabinet, terutama jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil meraih kursi kepemimpinan pada pemilu 2024. Hutang negara, yang kini menjadi sorotan utama, telah mencapai angka yang signifikan, terutama akibat pengeluaran untuk program pemulihan ekonomi pasca pandemi. Meskipun Sri Mulyani berargumen bahwa pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan produktif, skeptisisme publik meningkat seiring dengan semakin banyaknya kritik tentang transparansi penggunaan dana. Ini menciptakan polemik, di mana banyak pihak mempertanyakan apakah pengelolaan utang ini dapat berlanjut dengan efektif dalam konteks pemerintahan baru. Di sisi lain, Sri Mulyani sebagai figur yang dihormati dalam dunia ekonomi, diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi pembangunan nasional. Namun, ketidakpastian politik membuat banyak orang meragukan apakah dia akan tetap menjadi bagian dari kabinet jika Prabowo Gibran terpilih. Mengingat hubungan kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo, apakah Sri Mulyani akan menerima tawaran dari koalisi baru atau memilih untuk mundur? Sementara itu, tindakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah hutang negara sangat penting. Pertama, diperlukan strategi yang lebih transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran, agar masyarakat dapat melihat dampak positif dari setiap pengeluaran. Kedua, pemerintah perlu menggali potensi pendapatan baru melalui inovasi pajak dan reformasi sektor publik. Ketiga, kerjasama dengan sektor swasta dalam proyek-proyek infrastruktur dapat membantu mengurangi beban utang. Di tengah semua dinamika ini, pertanyaan-pertanyaan relevan muncul. Apakah Sri Mulyani dapat mempertahankan kebijakannya yang pro-pembangunan di tengah tantangan politik yang ada? Bagaimana masyarakat akan merespons jika ia dipertahankan atau tidak dalam kabinet baru? Dan, apakah fokus pada pengelolaan utang ini akan memengaruhi prioritas pembangunan yang lebih luas? Dalam kondisi yang tidak menentu ini, peran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan keputusannya untuk tetap atau tidak dalam kabinet Prabowo Gibran akan menjadi perhatian utama. Tindakan dan sikapnya akan sangat menentukan tidak hanya untuk kebijakan fiskal, tetapi juga untuk stabilitas politik dan ekonomi Indonesia ke depan.